Puji Tuhan. Kembali kita pada malam yang ke-9 ini dalam doa memperingati ketuaan Roh Kudus, dan harapan kita bersama pada malam ini kita akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu seorang penolong yang lain, kuasa Roh Kudus akan senantiasa memenuhi kita, hidup saudara dan saya, jemaat Tuhan yang walaupun kita terbatas dengan waktu ya dan tempat, jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, mari kita fokuskan hati kita, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk malam ini untuk menerima janji Tuhan tentang pemenuhan kuasa Roh Kudus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum itu kita akan membuka doa kita pada malam hari ini yang kita dahului dengan sebuah pujian. Dan mari saya ajak kita semua jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Allah, dan untuk menyembah Tuhan, sehingga kita dikuasai dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan diriku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kita harus meyakini bahwa ketika datang waktu Tuhan bagi saudara dan saya, maka waktu itu adalah waktu yang terbaik yang pernah kita nikmati, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bila waktunya Tuhan mengizinkan kita malam ini, dan kita meyakini kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bila kau izinkan, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
Firman-Lah Tuhan bagi kami, urapi kami semua, hati kami, pendengaran kami, Engkau kiranya menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah untuk mendasari kita, membawa kita di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang Roh Kudus memberi tugas khusus bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, dan bagi mereka yang memberi hatinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-24. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, dalam ayat yang ke-24 dimulai demikian firman Allah. Barnabas dan Saulus diutus, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ayat 1 dalam pasal 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puji Tuhan. Jadi malam ini adalah tema kita, Roh Kudus memberi tugas khusus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mempunyai peranan yang besar dalam seluruh perkembangan gereja mula-mula, bahkan sampai pada saat ini. Jadi Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan perkembangan dan pertumbuhan gereja. Ketika gereja mulai menyadari, ketika gereja mulai bersatu, melihat bahwa gereja tidak dapat berkembang, gereja tidak dapat bertumbuh tanpa ada peran kuasa Roh Kudus. Nah, hal ini tampak di dalam kehidupan dan karya pelayanan gereja yang mula-mula, kemudian memperlihatkan peranan Roh Kudus yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Murid Yesus begitu bersemangat dan dengan penuh keyakinan serta keberanian untuk mewartakan Injil Kristus, mewartakan kebenaran Allah, mewartakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan di dalam namanya, dalam nama Yesus, kita diselamatkan berkat karya peran kuasa Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang memainkan peranan yang sangat penting bagi tugas pengutusan pelayanan. Dan ini sangat penting di dalam gereja, di dalam berjemaat, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, maka harus kita sadari peran Roh Kudus ini akan senantiasa menjadi bagian yang terpenting untuk mengutus saudara dan saya, memberikan kepercayaan bagi kita untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Ada beberapa bagian daripada karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang bekerja memberi tugas khusus. Nah, saudara, kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat,
sebuah contoh atau bagian daripada peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja Tuhan. Dikatakan begini, Efesus pasalnya yang keempat, kita akan melihat ayatnya yang ke-11. Efesus pasal yang keempat ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, saudara, kita lihat ini merupakan bagian daripada karunia kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, apa yang harus kita ambil di sini? Roh Kudus memberi sesuai dengan tema kita. Roh Kudus memberikan tugas khusus, dan tugas khusus itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita telah membaca dalam ayat yang ke-11 ini. Karena karunia Roh Kudus, Dia memberikan kepada kita baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Nah, ini semua merupakan jawatan-jawatan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus mengajarkan pada kehidupan saudara dan saya malam ini, kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan, untuk menjadi taat pada petunjuk dan bimbingan pimpinan rohanimu. Pimpinan rohani kita. Siapa pemimpin rohani kita? Kita sudah baca ayat yang ke-11. Bagian dari Roh Kudus, peranan Roh Kudus, hadirnya para penginjil-penginjil, hadirnya para nabi-nabi, hadirnya para rasul-rasul, hadirnya para guru-guru, hadirnya para gembala-gembala. Itu merupakan bagian peranan penting dari kuasa Roh Kudus. Maka gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus tunduk, harus taat kepada pemimpin-pemimpin itu, pemimpin rohani. Jadi hal ini dulu yang kita perhatikan. Setelah kita menjadi taat pada pemimpin rohani yang merupakan hasil dari karya peranan Roh Kudus itu sendiri, maka kita lihat kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup saudara dan saya untuk membawa kita semakin dewasa di dalam menanggapi sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi mari kita mau belajar ya taat. Mari kita mau belajar taat dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya, melalui pemimpin-pemimpin rohani itu, melalui gembala-gembala yang ada, melalui pengajar, melalui nabi, melalui rasul-rasul maupun penginjil-penginjil. Nah, jadi saudara, mari kita belajar untuk mentaati, dan mentaati ini dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Ibrani pasal yang ke-13. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan lihat pada ayatnya yang ke-17. Dikatakan firman Allah demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin itu yang bertanggung jawab atas jiwa. Karena ini merupakan jiwa bagi Tuhan. Maka kita harus menyadari, biarlah kita mau menjadi taat atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya melalui pemimpin-pemimpin rohani kita. Jadi mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Nah, tugas khusus adalah untuk apa? Dalam Efesus pasal yang keempat tadi, kemudian kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12. Inilah tugas khusus kita. Tugas khusus itu adalah
Karena Tuhan memberikan para pemimpin gereja, Tuhan memberikan para pemimpin-pemimpin rohani kita otoritas untuk memimpin dan memperlengkapi jemaat bagi sebuah pelayanan pembangunan. Efesus 4 ayat 12. Ya. Jadi tugas kita untuk saling memperlengkapi. Tugas kita siap dipimpin oleh pemimpin-pemimpin rohani kita untuk melengkapi bagian-bagian jemaat yang ada di dalamnya, yang ada di dalam proses pembangunan pelayanan itu sendiri. Jadi Tuhan yang memberikan otoritas, Roh Kudus yang memberikan otoritas kepada pemimpin itu. Tujuannya adalah dalam ayat yang selanjutnya, ayatnya yang ke-13. Tujuan dan sasaran gereja Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang diberikan tugas khusus oleh Roh Kudus, tujuannya adalah supaya kita mencapai yang pertama, kesatuan iman. Sudahkah kita bersatu dalam iman kita kepada Tuhan? Atau masih ada gereja yang terpecah-pecah, masih ada anggota jemaat yang saling gontok-gontokan, yang masih masing-masing membangun bentengnya masing-masing, membangun kekuatannya masing-masing, membuat gapnya masing-masing. Sudahkah kita mencapai pada kesatuan iman? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, tujuan dan sasaran kita yang kedua adalah kepada pengetahuan yang benar, meningkatkan pengetahuan, pengenalan akan Allah yang benar. Secara otomatis kedewasaan iman kita teruji, kualitas iman kita teruji, kualitas kehidupan rohani kita teruji. Karena kita memberi diri kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengenalan akan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, supaya kita menjadi dewasa. Dewasa dalam hidup rohani saudara dan saya. Dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga diharapkan kita dapat dikuasai, kita dapat memiliki kebijaksanaan, hati yang bijaksana. Kita adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Tetapi sesuai dengan tingkatan tadi ini. Ketika kita melewati tingkatan-tingkat. Jadi inilah sasaran-sasaran berikutnya. Yang keempat, tingkatan pertumbuhan kita. Ya. Tingkatan pertumbuhan kita terus bertumbuh, terus menghasilkan, terus berdampak positif. Terus dan secara terus menerus tingkat pertumbuhan. Nah, kalau bicara tingkat berarti ada tingkatan pertumbuhan itu dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya pun, saudara yang dikasihi Tuhan, mendapat perhatian Tuhan. Dan yang kelima, kita mencapai kepada sebuah kesempurnaan, yaitu kepenuhan Kristus. Haleluya. Kita mencapai kepada kesempurnaan kepenuhan Kristus itu sendiri. Gereja menjadi sempurna. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Ya. Nah, mari kita saudara yang dikasih Tuhan, dampak positif bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, bagi jemaat Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus akan memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 14 dikatakan di sana, Filipi 4 kita coba lihat ayatnya yang ke-14. Filipi, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi di sini kita lihat akan terbentuk sebuah sikap dan karakter moral yang kuat, memiliki prinsip yang kuat dalam kebenaran firman Allah. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 14 juga sudah menekankan hal ini, ya, sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan kata firman Allah, ya, supaya untuk meyakinkan kita lihat Efesus 4 ayatnya yang ke-14, ya, kita baca supaya kita jangan kekurangan
pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, jadi akan ada dampaknya. Dampak yang pertama itu tentang sikap, karakter, moral yang kuat, dan kemudian kita akan memiliki prinsip yang kuat di dalam kebenaran. Yang kedua, kita akan memiliki prinsip yang kuat dalam kebenaran dan kasih yang terarah kepada Kristus Yesus dalam ayat 15. Ya. Kemudian menjadikan hidup kita yang teratur. Ya, dalam ayatnya yang ke-16. Menjadikan hidup kita yang teratur, sebab dikatakan dalam ayat 16 dalam Efesus ini dikatakan begini firman Allah. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bukan membangun bentengnya masing-masing, tetapi membangun dirinya di dalam kasih Allah. Baik hubungan kita terhadap Tuhan maupun hubungan kita terhadap sesama. Jadi kita lihat, menjadikan jika kita dipenuhi dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan terarah kepada hal yang benar. Hidup kita akan menjadi hidup yang teratur. Kita akan menjadi disiplin di dalam menatah kehidupan kita yang diarahkan hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan memiliki disiplin yang tinggi, disiplin di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagainya dalam dunia kerja kita. Dan kemudian kita akan diselimuti, dibungkus oleh kasih Allah bagi sebuah pelayanan. Jika kita belum dipenuhi Roh Kudus, maka mari kita datang minta kepada Tuhan dan kita akan menerimanya. Lukas 11 ayat yang ke-9 dan Matius 7 ayatnya yang ke-7. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Ketuklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Nah, kalau kita cuma diam-diam, tidak meminta, kita minta. Kalau kita belum dipenuhi, kita minta kepada Tuhan. Kalau malam ini kita akan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengambil posisi, kita akan mengambil sikap untuk menyembah Tuhan kita yang benar. Haleluya. Kita nyanyikan, saya ingin nyanyikan itu lagu pujian, lembutkanlah hatiku. Saudara, biarlah tanah hati kita tidak dipenuhi dengan belukar duri. Ya, ada tanah yang keras di pinggir jalan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah
haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Kami boleh menikmati hadirat, kami boleh menikmati suasana sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih, kami begitu yakin, kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, dalam hidup jemaat Tuhan, untuk tetap berkarya melayani Engkau dan pekerjaan-Mu yang selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dan yang selalu mengandalkan kekuatan daripada-Mu Tuhan, mengandalkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan, menjadikan kami hidup yang peka, hidup yang taat kepada-Mu, taat kepada pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ya Tuhan dengan doa kami pada malam yang ke-9, dan akan kami kembali pada esok hari dalam malam yang ke-10 di dalam pimpinan yang sama, pimpinan kuasa Roh Kudus, pimpinan Tuhan menyertai kami untuk mempersiapkan kami untuk hal yang lebih besar lagi dalam berkarya, dalam melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.